Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang mengasihi dan selalu peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan sehingga kami mengerti dan dengar-dengaran melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 8-10. Tertulis demikian. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang seringkali kelihatan sebagai sebuah kebetulan, sebenarnya bukanlah kebetulan. Bila kita hidup dalam pimpinan Tuhan, maka Tuhan mengatur setiap langkah kita dalam kehendak dan rencananya yang baik. Dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 8-10 ini dikatakan, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Peristiwa dalam ayat ini terjadi di sebuah pulau bernama Malta. Kehadiran Paulus di pulau itu bukan disengaja dan sama sekali tidak direncanakan. Paulus dalam posisinya sebagai tawanan sedang berada di kapal menuju ke Roma. Tapi kapal itu terkena bencana badai dan karam di dekat pulau Malta. Semua prajurit Romawi dan para tawanan lainnya turun di pulau itu. Dan di situ Paulus malah menjadi berkat bagi Gubernur Publius dan juga rakyat yang ada di sana. Kehadiran Paulus yang nampak seperti kebetulan, ternyata bukanlah sebuah kebetulan dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan punya maksud agar orang-orang di pulau Malta mendengarkan tentang kabar Injil Kristus. Dampak dari kehadiran Paulus di situ dapat kita lihat dari banyaknya gereja di Pulau Malta pada saat ini. Keberadaan gereja-gereja di Malta menunjukkan sebuah hasil dari pelayanan Rasul Paulus yang dipimpin oleh Tuhan untuk pergi ke sana melalui sebuah hal yang kelihatan seperti kebetulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal dalam hidup kita yang kelihatannya kebetulan, seperti yang dialami oleh Paulus. Mungkin hal kebetulan itu tidak mengenakan, mengecewakan atau membuat kita rugi dan gagal. Tapi ketahuilah bahwa kalau Tuhan yang memimpin hidup kita, maka tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada dalam kendali Tuhan dan segala sesuatu dirancang Tuhan untuk membawa kebaikan bagi kita dan agar namanya dipermuliakan lewat hidup kita. Apa yang kelihatannya seperti bencana sekalipun akan menjadi berkat ketika kita ada dalam pimpinan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang bertanya-tanya, mengapa suatu hal terjadi dalam hidup saudara? Mengapa apa yang tidak saudara harapkan terjadi? Atau mungkin saudara bertanya tentang hal-hal yang nampaknya seperti sebuah kebetulan yang saudara alami dan tidak tahu mengapa. Percayalah saudara bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk memanifestasikan rencananya yang indah buat saudara. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan, karena tangan Tuhan bekerja dalam setiap detail di hidup kita.
supaya rencananya tergenapi. Mari miliki hati yang mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan, dan jangan kecewa dengan keadaan, tapi melangkahlah dengan iman dan semangat di dalam pimpinan Tuhan yang membawa berkat dan kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, membuka mata rohani kami, membuka pikiran kami, membuat kami mengerti bahwa dalam hidup kami ini, Tuhan selalu berkarya, bekerja, mengintervensi segala hal, sehingga tidak ada satupun yang kebetulan dalam hidup kami, sebab kami dipimpin Tuhan, masuk dalam penggenapan rencana-Mu. Tolong kami untuk mengerti akan rencana dan kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Kami mau jadi saksi-Mu, kami mau jadi berkat bagi orang-orang lain. Kami mau mengabarkan kabar sukacita keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya. Dan kami mau menjadikan hidup kami ini sebagai suatu berkat kesaksian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, terus melangkah dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, mohon berkat perlindungan-Mu di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu dalam istirahat malam kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali dengan kekuatan baru, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan di esok hari. Saat ini kami berdoa untuk yang sedang dalam keadaan sakit, apapun sakit yang dialami, agar Tuhan jamah dan mengalirkan kuasa kesembuhan bagi setiap orang yang sakit. Kesembuhan yang sempurna terjadi, pemulihan terjadi pada saat ini oleh kuasa Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah persoalan dalam keuangan, pekerjaan, masalah keluarga, rumah tangga, dan berbagai persoalan lainnya, agar tangan Tuhan mengintervensi dan menyatakan jalan keluar yang ajaib. Berkat-Mu, mujizat-Mu Tuhan nyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang mengenal-Mu Tuhan, dan percaya kepada-Mu, menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.